Halo, willkommen. Selamat datang di channel Dini and Juju. Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan Dini and Juju. Juju and Dini. Kita Gimana sebenarnya nih, mau Ju? ngegame nih, mau ngegame Ya. ya. Mm-mm. Kita mau ngasih pertanyaan, saya mau ngasih pertanyaan ke Dini, Dini mau ngasih pertanyaan ke saya, dan Iya. kita sama-sama nggak tahu pertanyaannya apa. Ya, tadi sempat aku agak nggak pintar. Baju pertanyaannya apa ntar gitu? Ya kan rahasia. Oh ya, oke. Nanti dijawab secara spontan Woi. gitu. Oke, gimana nih? Gimana? Siapa dulu? Siapa yang mau? Dini Mas dulu, Kaan kan Saman? tadi tentang mesin waktu itu. Ya kan Baju udah tahu mesin waktu. Ya udah kita bahas mesin waktu dulu, kan Oh, ya aku udah. nggak tahu jawabannya. Kan yang akan datang dan yang dulu-dulu kayak gitu. Jadi tadi tuh sebenarnya muncul ide konten ini dari pertanyaan aku, Baju. Kalau misalnya ada mesin waktu gitu, Baju, ini mesin waktunya bisa maju dan bisa ke depan. Jadi bisa ke belakang. Sekarang kan 2022. Jadi in Welches Jahr itu bahasa Indonesianya apa? Di tahun keberapa Baju ingin kembali di belakang itu, dan di tahun keberapa Baju ingin misalnya memperbaiki sesuatu yang misalnya global warming atau apa gitu. Misalnya Baju pergi ke Mars gitu, biar di tahun sekian itu nggak ada lubang ozonnya itu nggak selebar sekarang dan seterusnya. Nah kayak gitu-gitulah gitu. Itu yang kayak gimana gitu. Baju mundur dulu apa maju dulu nih, ceritanya terserah. Mundur kali ya? Oke, yang mundur di tahun keberapa dan apa yang akan dilakukan? Maksudnya mundur itu di tahun keberapa? Saya pengen apa gitu? Baju milih dulu tahunnya nih, di tahun sekian saya ingin kembali di tahun sekian ketika ini gitu. Oh, saya ingin kembali ke tahun, nggak harus menyebutkan tahun, Iya, misalnya ya di nggak apa-apa masa deh. ketika Nah, saya kayak gitu kan ya. Boleh kayak gitu. So, Kapan ya? kapan? Karena mungkin saya udah bersyukur dengan hidupnya saya yang sekarang gitu loh, Din. Jadi kalau mau kembali ke masa lalu tuh kelam. Ya nggak, siapa tahu kepengen say hi terus habis gitu. kelam. Jadi ada good job gitu. Karena kamu sekarang bisa seperti ini misalnya. Oh, Ke gitu. Juju yang dulu kayak Oh, gitu loh gitu. Baju. Masa SD kali ya. Nah, tuh, SD, ketemu kan. SMP itu masa-masa insecure kita ya, Iya, melihat temen. Aku SMP tuh lebih sih ke aku. ini sih, Din, lebih ke tertarik ngelihat temenku yang kaya raya. Oke. Jadi orang tuanya tuh kaya raya, kan itu kebalikan banget yang Iya. aku yang hidup sederhana, jajan aja susah, beli baju nggak punya duit dan sebagainya. iya. Dan ketika kita ngelihat teman kita yang orang tuanya tuh serba berkecukupan, tasnya bagus, Iya. sepatunya bagus, aku tuh selalu ingin, aku pengen kayak mereka, kayak gitu. Oke. Baju pengen kembali di masa-masa itu ya. Oke. Dan kepengen seperti mereka pada masa itu. Pada masa itu. Oke. Tapi nggak buruk juga merasa seperti itu tuh, Iya. maksudnya. Enggak gitu. Kayak cuman I want to go back on that time of year gitu. Iya, ketika momen itu gitu. Terus Dan momen itu tuh ada hubungannya dengan diri saya yang sekarang. nah tuh kayak gitu. gitu tuh maksudnya. Pertanyaannya ke arah situ Baju. Terus habis gitu gimana tuh? Hubungannya berarti jadinya Baju yang sekarang seperti apa gitu maksudnya? Gara-gara momen itu gitu. Seperti yang sekarang itu, saya merasa ada beberapa temen atau beberapa rekan yang melihat saya tuh, aku pengen kayak Juju, Nah, kayak tuh. gitu. Uangnya banyak misalnya. Amin ya Allah. Kalau kamu gimana, Din? Ayo gantian deh. Kalau Agak aku- kesulitan menjawab itu soalnya. Kalau aku tadi aku jawab ke apa namanya? Pengen di masa apa? Iya. Aku pengen tahu deh. Di murid-murid aku tadi kan, kalau Fro gimana? Tadi kan jawaban kami udah kayak gini. Kalau saya kepingin balik di masa sama SMP sih Mbak Jo. SMP itu ketika aku getol-getolnya, ketika aku lagi naif-naifnya, idealisnya tentang ya tentang pilihan-pilihan aku yang aku buat pada saat itu gitu. Dan itu ternyata sekarang bikin aku tuh kayak gini, ya Allah Din, lu bisa ya zaman dulu, padahal teman-teman kamu tuh nggak pernah kepikiran kayak gitu, teman-teman kamu tuh kepikirannya main gitu, kemana, tapi kamu nggak mikir itu gitu, kamu mikir yang lain, yang itu adalah kamu pegang sampai sekarang, sebenarnya itu baik gitu Mbak Jo, tapi jadinya aku kurang ini, dalam tanda kutip nakal gitu. Kamu terlalu lurus. Nah tuh, Kurang genit ini, kurang genit. itu juga yang dibilang sama teman-teman aku gitu.
Kayak gitu aja. Nah, aku pengen balik ke situ, ke mas saya itu dan bilang, you need to slow down, Din, gitu. Kayak gitu. It's okay gitu untuk kamu ikutan teman-teman kamu. It's okay untuk kamu apa namanya? Ya mainlah sana gitu. Tapi Ya, bukannya jadi ini gitu. kebablasan kamu tambah slow down lagi? Maksudnya gimana? Maksudnya Slow down saat itu ini kamu juga slow down gitu loh. slow down in terms of bukan di situnya, Mbak. Dulu tuh aku gini banget maksudnya. Ya aku harus memiliki ini agar ini dan itu kamu dan ambisius ini dan itu dulu gitu. waktu itu kan banyak ambisi dan sekarang kamu jadi nggak terlalu berambisi Nah setahu itu, aku. iya gara-gara itu gitu loh Mbak. Gara-gara, Nah maksud aku, kamu udah keterusan slow down-nya. oh gitu. Terlalu santai sekarang tuh. Makanya aku ajak kamu bikin konten biar ngerasain yang namanya hustle culture. Sebenarnya sebelumnya udah hasil karya, cuman aku denial Mbak. Maksudnya aku nggak ikut itu. Jadi tapi ya akhirnya jalannya ke sini gitu. Ya gitu deh. Sekarang kan posisi kamu jomblo nih, Din. Ya, gitu banget ketawanya. Terus. Aku mau tanya pertanyaan yang basi banget sih sebenarnya. Apa? Aduh, aku deg-degan baju. Kenapa? Cowok yang menurut kamu bakalan oke, saya mau nikah sama dia, itu tuh yang seperti apa? Nah, Oke, kalau itu kan pertanyaan basi, Din. basi. Basi banget. Tapi aku pengen tahu personally. Aku jadi ingat tadi barusan aku nonton baju Habib Jafar tuh jawabnya gini. Ketika ada seseorang yang membuat hati kita bergetar gitu. So kata Desta, berarti gini Beb, foto. Desta bilang gitu. Berarti Habib Tapi ketemu kamu istri pernah Habib gitu. ngalamin itu, hatimu bergetar ketemu laki-laki itu? Iya. Have you ever? Yes, Maju. When I was in my third year, in my third year in high school, Maju. Itu anak-anak, itu cerita klasik, teman-teman aku tahu semua. Third year in high school. I think, Maju, I still think until now gitu. I thought and I still think until now, he was my first love. Oh, Gitu. oke. Jadi kok balik ke pertanyaan About the criteria. benar. Cowok yang kayak gimana gitu ya, Maju. Yang pinter. Pinter apa? Brainy gitu. Dia itu cowok pintar itu kan kelihatan ya Mbak Jo. Dia gimana ngomongnya, senakal-nakalnya. Alhamdulillah teman aku banyak yang cowok gitu. Jadi aku tahu gitu. Sampai yang nakal yang main cewek, nakal yang sampai ada drugs gitu, minum, udah aku temenan sama semuanya gitu Mbak Jo. Tapi kalau misalnya dia brainy gitu, dia ada gitu isi kepalanya dan dia pintar gitu Mbak Jo. It's different gitu. Cara ngomongnya aja beda gitu. So, smart is the new sexy for me. Yes. Nah, ngomong-ngomong seksi Mbak Ju. Temen aku komen, iya Mbak Din, Mbak Gita itu emang tinggi banget ininya, apa istilahnya, aku juga susah. Padahal dia sama-sama anak Aku ekonomi. sambil minum kopi ya. Padahal dia sama-sama anak ekonomi sama kayak Pak Gita gitu. Terus jawaban aku justru, that's why I love him because it's sexy. Gitu. Gitu Mbak Ju. Jadi Smart is sexy. yes, for me gitu Mbak Ju. Yeah, me too. Yeah. Kayak ya Allah, ini anak pintar banget. Kayak murid aku yang tadi deh gitu. Kayak ya bukan berarti aku see my student as a lover ya Mbak Ju, atau aku naksir gitu sama murid aku. No, I love the brain gitu. His brain is very sexy gitu. Kok bisa pintar banget. Dan gitu. kalau orang pinter itu menarik sampai mereka tua. Nah, ya kan? tuh. Yes. Orang-orang cerdas itu sampai tua tuh tetap menarik, tetap asik buat Pak diajak ngomong. Habibie Mbak Ju. Oh my goodness. No, ya itu menurut aku cowok-cowok seksi tuh kayak gitu. Brainy gitu. Stephen Hawking gimana? udah Nggak boleh body shaming. Oh iya, astagfirullahaladzim. Ya nggak boleh body shaming. Oke. Kayak gitu. Jadi Itu jadi jawabannya. yang bikin kamu bergetar dan yang seksi dalam artian smart ya. Terus betul. apa lagi? Kaya. Oh. kamu udah mempersiapkan diri belum untuk dipinang oleh cowok kaya? Insya Allah. Kan harus memantaskan diri Iya, istilahnya. iya dong. Perawatan ya. Sampai kinclong kayak gini loh. Aku kira tuh Glowing apa namanya? splendid. Aku kira tuh menyakan baju suka nggak pede, ternyata
emang ya udah bersinar aja minyak kan emang. Terus Apalagi kalau Mbak Juju udah aku itu. cerdas, kaya, Tadi dan kan bikin pertama, hati kamu bergetar. Nah, bikin hatinya bergetar. Aku baru terus nonton tadi yang aku ini. ceritain ya. Oh. Menikahlah dengan seseorang, Bridgerton. ya Bridgerton, film Bridgerton di Season 2. Netflix. Yes. Menikahlah dengan orang yang kamu benar-benar cintai. Cinta itu misalnya ketika kamu dekat sama dia, kamu tuh nggak bisa menahan diri untuk kepengen mencium bibirnya. Itu kata si Daphne, tokoh yang ada Phoebe di ya, Mbak Ju. Bridgerton itu. Nama aslinya Phoebe. Yang bikin siapa kamu gitu. ketika dekat sama dia, kamu badannya suhunya langsung naik gitu, panas gitu, kayak membara gitu. Ya, deket kompor Soalnya dia pacarannya sama tukang martabak, jadinya panas. Nah ini ada Mbak pertanyaan selanjutnya dari dosen aku pernah ditanyain ini soalnya. Ketika kita aku nervous dulu. brainstorming awal gitu kan untuk mulai pelajaran tuh suka ditanya. Salah satunya yang aku ingat barusan adalah ketika pertanyaannya, what is your greatest blessing and your greatest regret as a kid? Oh my god. As a kid? As a kid. Oh, As a kid. I think it's an easy question. Ya, dan itu kenapa pertanyaan kayak gitu? Itu yang bringing up your journey gitu through the time until now kayak gitu. Itu yang membuat kamu menjadi seperti ini. Gimana kalau aku nanya ke kamu aja? Enggak dong, kan tadi katanya gampang. Mbak jawab dulu, what is the greatest blessings and the greatest regrets as a kid? As a kid. When you were a kid gitu. Greatest blessing itu nggak bisa jawab. Gampang banget, gimana sih? Ya kalau Ya, aku sih lahir ingatnya, dari keluarga yang susah banget itu juga blessing buat saya, karena dari situ secara visual aku ditunjukkan bagaimana orang susah. Oke. Kamu mau nggak kayak gitu? Enggak. Dulu itu sampai ada pertanyaan kayak gitu di kepala aku. Kamu mau nggak hidup seperti orang tuamu, kerja di sawah, banting tulang, panas, kotor-kotoran, kena lumpur dan sebagainya, bahkan daun padi itu juga berduri gitu kan? Mau nggak seperti itu? Dan itu kamu lakukan dalam bertahun-tahun dalam hidup kamu. Dalam hati saya, no. Tapi itu blessing banget. Aku ditunjukkan pemandangan seperti itu dan ada di rumah, dan ketika orang tua berantem hanya karena beras nggak ada kayak gitu kan. That is blessing buat me. Itu yang bikin saya jadi I have to do something. Gitu. Jadi saya belajar. Pokoknya saya harus pinter di sekolah. Saya harus pendidikannya tinggi. Saya harus keluar dari zona itu gitu loh, Din. Karena kata Habib tadi, pesan bapaknya itu, nggak apa-apa kamu itu misalnya tidak menjadi orang besar, yang penting kamu nggak bego, karena orang bego itu nyusahin. Iya benar. Kata bapaknya Habib gitu tadi bilang ke Desta. Nyusahin. Lucu ya Bang si Habib mah. Terus aja. The greatest regret. The greatest regret, Something. Greatest regret ya. Bukan masa kecil ya? Apa masa As a kecil? kid, As a kid. Yang Mbak Juju ingat tuh, menyakitkan banget sih sialan gitu. Ya udah sih gitu. Kenapa harus kayak gitu ya? Kayak gitu misalnya. Tapi kalau mau nggak diomongin nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak mau diomongin, it's okay. Dulu aku kayaknya ada gitu. Soalnya kata dosenku waktu itu, kalau nggak ada nggak apa-apa Din, nggak apa-apa gitu. Kayak yang nggak enak gitu loh Baju. Terus waktu nanya ke temanku satu lagi juga, Frau kalau misalnya nggak ada nggak apa-apa Frau gitu kata dosen aku. Ini cuma brainstorming aja. Oke, gimana? Aku pernah ngeliat anak usia berapa ya, 12 tahun atau 13 tahun, dia itu berpidato, Din. Oh ya, Speech in English. And it's so very amazing. It was very amazing. She's amazing. Keren banget pokoknya. Dia tuh ngomong bahasa Inggris di panggung dan fasih banget dan penuh karisma. Oh my goodness. Dan suatu hari, aku pun juga punya kesempatan untuk di panggung dan speech. And I didn't take it. Oh.
And That it's was my regret. Aku seperti yang Iya, kemarin kita iya, bahas iya. ya, bahwa Benar, sebenarnya meskipun I'm an introverted Iya. person and then nggak mau punya sorotan segala Benar, macam nggak mau disorot, dilihat. nggak mau dilihat orang, Kamu jadi pusat tapi perhatiannya. ada masa ketika namanya manusia itu pasti Betul. ada rasa kepengen dilihat orang Benar, dalam benar. situasi tertentu Iya, ya, dalam potensi And that was the tertentu time. gitu. And that was the time. Dan aku nggak ngambil itu. Dan aku bener-bener regret sampai sekarang Ya, dan kenapa ya? dan gitu? sampai sekarang masih menunggu momen ketika mungkin suatu hari saya bisa seperti Speech. itu. Wow, kayaknya ada bentar lagi Mbak Jo. Tenang Amin. aja. Tapi nggak pede, Din. Oh enggak dong, itu biasanya emang kalau misalnya nggak pede mau maju ke panggung itu nggak cuma dia alamin sama Mbak Jo aja. The Jutaan greatest orang. singer yang udah berjuta-juta kali naik Iya. ke panggung itu juga setiap mau naik panggung selalu ada nervousnya. Itu tandanya apa? Tandanya dia nggak sombong. Kalau masih nervous tuh berarti nggak sombong. Nah benar. Katanya ya. Iya, tapi emang bener sih Mbak Jo, menurut aku. Tapi nggak juga kan, nggak nervous kan bukan berarti sombong dong. Iya tapi iya sih. Kan benar. memang dia udah menguasai. Enggak Baju, ada faktor itunya juga. Oke. Meskipun nggak banyak menurut aku. Oke, sekarang aku yang nanya ke kamu Oh, ya, Din. ya, aduh ini ternyata. Terakhir ini ya, pertanyaan Yes, terakhir ya. the last question, last but not least. Are you ready? Ready? Gimana? Oke. Di antara orang-orang yang pernah kamu kenal, Hah? ada nggak orang-orang yang bikin kamu berpikir orang ini nih suatu hari nanti kamu akan lihat saya bla 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 bla. Mesti gimana? Orang ini yang akan kubuktikan suatu hari gitu-gitu ya? Iya. Aku akan membuktikan Kan pada- sesuatu karena orang ini nih gitu. Gitu. Ada ya nggak bener momen sih. seperti itu dan Bener, ada Mas. nggak orang yang bikin kamu berpikiran seperti itu gitu? Bener Baju juga nggak ada. Ya kan gak ada jawabannya. Soalnya aku nggak pernah pikiran kayak gitu ke orang kan? Iya, aku nggak nggak pernah ada mikir. jawabannya. Oke, Aku pertanyaannya nggak- ganti berarti. Oke. Aku nggak pernah mikir kayak gitu ke orang. Aku mah aku aja. Bodoh amat orang mau mikir kayak gimana. terus. Gak Pertanyaan ada, selanjutnya. kamu Iya. gak punya motivasi soalnya. Bukan nggak punya motivasi Baju, soalnya Iya. aku nggak pernah mau membuktikan ke orang, ke siapapun itu. Aku mah aku aja, aku ingin membuktikan ke diriku sendiri kalau itu aku bisa gitu. Aku nggak pernah mau membuktikan ke orang gitu. Aku nggak butuh pengakuan intinya gitu. Ya udah, diakui alhamdulillah, soal kalau enggak ya udah biarin. Ya terus. Pertanyaan selanjutnya. Apa yang membuat kamu pengen kembali ke masa kecil? Oh, karena itu momen aku yang paling relax, momen aku paling jujur. Aku nggak mikir besok kalau misalnya kalau umur segini aku belum nikah ya. Nggak kepikiran kan Baju kalau anak kecil kayak gitu. Nggak kepikiran. Hal-hal yang dipikirkan orang dewasa tentang pekerjaan, tentang jodoh, tentang ketidakpastian di masa depan tuh nggak dipikirin sama anak kecil. And that is the reason why I want to go back when I was a kid gitu. Umur berapa? Pengen go back ke umur berapa? Sebelum ini pas TK gitu. Kan memori aku. Masih inget waktu TK? Iya, aku yang itu main Jangan waktu baru lahir juga kamu ingat? Enggak. Itu aku ingat foto aku aja. Gendut kan? Gendut, iya bener gendut. Gendut hitam gitu, rambutnya keriting. Apa sih? Pas TK itu kan aku yang nakal, nggak boleh main hujan-hujanan itu. Terus aku hujan-hujanan sama teman-teman aku itu sih. Terus aku main sepeda, padahal udah hujan-hujan nggak boleh main sepeda lagi hujan-hujan gitu kan. Itu aku ingatnya itu. Sama main dakon gitu-gitu Baju. Terus main masak-masakan yang ambil tumbuhan mimian itu segala macam. Terus batu batanya itu pura-puranya kacang yang rujaknya itu kayak gitu. Ya itu aku. Oke, still aku remember satu that. pertanyaan lagi ya, karena Oh ya, pertanyaannya so. gampang-gampang banget. Iya, gampang-gampang ya banget. Kan? Aku mau tanya, menurut kamu potensi kamu terbesar itu apa, Din? What is your potential? Biggest potential. Menurutku aku di tahap ini yang sudah orang kayak lain gimana? yang orang Nggak lain punya. nggak punya, kamu punya gitu. Yang orang lain nggak bisa, kamu bisa gitu. Ya, oke. Iya. Tunggu. Harusnya
Aku suka kalau dia mikir lama. Karena kamu tadi kamu bikin aku mikir lama. Oh ya, yang orang lain nggak bisa. Kok orang lain semua pada bisa, aku bisa ya, Baju? Mungkin Baju. Nggak semua orang memiliki kemampuan berbahasa yang lumayan cepat kayak aku misalnya gitu. Yang agak imbang gitu, bahasa asing, beberapa bahasa asing gitu. Nggak semuanya gitu. Kan polyglot nggak banyak juga. Aku nggak polyglot, cuman dua doang gitu. Tapi I try to balance gitu, biar nggak timpang 11 karena bahasa Jerman aku butuhkan buat karirku, bahasa Inggris juga aku butuh banget sampai nanti, dan aku butuh untuk maintenance itu buat aku speak up gitu. So, ya mungkin itu. Kamu merasa kamu bagus di pemahaman dua bahasa ini yang orang lain nggak punya. Yeah. Oke. Maybe that one. Bahasa Sunda nggak bisa ya? Nggak bisa dong. Tongilap apaan, Baju? Tongilap tuh apa? Tanghilaf itu jangan lupa. Iya, soalnya tadi aku nonton videonya siapa? Irfan Hakim, dia bilang tongilap gitu sama Don't forget. nun gitu. Apa bahasa Jermannya? Bitte nicht vergessen. Bitterness. Pahit. Pahit kalau dilupain itu ya. Oh. Iya, jadi seperti itu teman-teman. Games agak nggak faedah gitu, agak unfaedah gitu. Agak unfaedah. Terima kasih sudah menonton. See you next time. Bye. Bye. Thank you for watching. Cheers.